Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu ya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, kelompok kami, kelompok 10, ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis manajemen strategi dari perusahaan Revlon. Nah, sebelumnya kelompok kami ingin berterima kasih kepada Bapak Herianto serta Ibu Retno Ningrum Hidayah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi secara virtual. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Zulita Safitri, NIM 042. Halo, perkenalkan, nama saya Andini Nabila Fiandita, NIM 124. Halo teman-teman semua, saya Aris Gunafi Abdillah, NIM 132. Halo, saya Siska Dewi Trimukti, NIM 133. Dalam tahap kerangka analisis perumusan strategi terdapat 3 tahap, yaitu tahap pemasukan, yang kedua tahap pencocokan, dan yang ketiga adalah tahap keputusan. Nah, pada tahap masukan terdapat 3 analisis matrik, yaitu analisis matrik evaluasi faktor eksternal atau EFE, yang kedua adalah evaluasi faktor internal atau IFE, dan yang ketiga matrik profil kompetitif atau GPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pertama, tahap masukan, terutama pada matrik EFT dan IFE pada perusahaan Revlon. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai matrik EFE dan IFE. Matrik EFE atau External Factor Evaluation merupakan atau memungkinkan perencanaan strategi untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan keadaan atau kondisi pesaing. Sedangkan matrik IFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan utama perusahaan terhadap fungsi-fungsi bisnisnya. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan matrik IFE dan EFE terhadap perusahaan Revlon. Nah, pada gambar telah dijelaskan mengenai matrik EFE atau analisis matrik EFE terhadap perusahaan Revlon. Nah, di sini pemberian rating atau peringkat 1 hingga 4 itu didasarkan pada seberapa besar pengaruh kesempatan dan ancaman tersebut terhadap perusahaan Revlon. Di sini saya akan mengambil sebagian contoh dari yang telah dijelaskan pada gambar. Yang pertama adalah kesempatan yang dimiliki oleh PT Revlon adalah cakupan pasar yang luas. Kenapa hal ini diberi rating 4? Karena hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan Revlon. Dengan cakupan pasar yang luas, Revlon akan mudah memasarkan produknya dan dapat dikenal masyarakat luas, dan Revlon memiliki loyalitas konsumen. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pemberian rating 3 pada perusahaan Revlon yang pada kesempatan poin ke-8, yaitu penurunan penjualan pesaing atau Avon pada pangsa pasar Cina. Nah, di sini diberi rating 3 karena menurut kelompok kami penurunan penjualan pesaing yang di sini Avon itu merupakan kesempatan yang baik untuk perusahaan Revlon dalam mengembangkan atau memperluas pangsa pasarnya, terutama pada daerah Asia yaitu Cina. Yang dapat kita ketahui, Cina merupakan negara maju di Asia. Pada kolom kesempatan yang diberi rating 2 itu seperti contoh yang poin 5 adalah semakin tinggi ketertarikan pria yang ingin merawat diri. Pemberian rating 2 di sini adalah didasarkan pada populasi pria yang lebih rendah dibandingkan populasi wanita. Nah, sedangkan di sini perusahaan Revlon itu mengutamakan atau memprioritaskan produknya untuk kalangan wanita.
Nah, sedangkan rating 1 itu tidak berpengaruh atau tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan Revlon tersebut. Di sini sama halnya dengan kesempatan pemberian peringkat atau rating itu didasarkan seberapa besar pengaruh terhadap perusahaan Revlon tersebut. Nah, di sini terdapat bobot dan peringkat. Nah, bobot ini dikalikan dengan peringkat, menghasilkan nilai yang nantinya akan dapat dibaca atau informasi yang dapat dibaca untuk pengambilan strategi pada perusahaan Revlon. Berdasarkan gambar tersebut atau matrik EFE tersebut didapatkan total 3,21, yang berarti Revlon dianggap baik dalam menangani ancaman maupun memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, karena jumlah total dari keseluruhannya melebihi standar, yaitu 2,5 untuk penilaian matrik EFE. Sedangkan pada matrik EFE terdapat dua yang harus dianalisis, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan Revlon. Nah, di sini saya ambil yang memiliki rating 4. Nah, yang pertama, pada poin pertama ada gambar produk Revlon dijual lebih dari 100 negara di seluruh dunia dengan penjualan di luar Amerika Serikat mencapai 55% dari penjualan pada tahun 2010. Hal ini merupakan kabar baik atau kekuatan yang baik yang dimiliki oleh perusahaan Revlon untuk mengembangkan pasar-pasarnya dan mengenalkan atau produknya akan lebih dikenal oleh konsumen, sehingga diberikan rating 4 dan bobot 0,11. Jika dikali akan menghasilkan skor 0,44. Serta pada matrik EFE pada gambar terdapat nomor 2, perusahaan mengurangi biaya operasional mereka dengan meniadakan 400 posisi. Perusahaan menghemat sekitar 30 juta dolar. Hal ini berpengaruh terhadap perusahaan Revlon karena Revlon itu dapat menekan biaya sekitar 30 juta dolar dengan pemberian bobot 0,06 dan skor 0,18. Dan pada poin ketiga, customer utama produk Revlon berasal dari retail besar dan jaringan toko seperti Walmart, Kmart, Walgreens, CVS, dan dari situs web. Di sini sangat berpengaruh dan pemberian bobotnya adalah 0,10, mendekati pada kekuatan poin pertama. Dan yang keempat adalah beberapa pabrik perusahaan Revlon telah memperoleh sertifikat ISO 9000 yang menandakan komitmen untuk produk yang berkualitas. Nah, di sini merupakan citra baik bagi perusahaan Revlon sehingga diberikan rating 4 dan bobot 0,07, sehingga skor yang diperoleh adalah 0,28. Dan pada poin kelima adalah menggencarkan pemasaran yang dilakukan Revlon. Nah, pada hal ini Revlon harus sangat menggencarkan pemasaran sehingga produknya dapat dikenal oleh masyarakat dan memperoleh loyalitas dari konsumen, dan diberikan bobot 0,08 sehingga menghasilkan skor 0,32 dan seterusnya sampai poin ke-10. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh PT Revlon adalah yang pertama adalah besarnya jumlah pada biaya iklan. Nah, pada pengaruh atau kekuatan yang terdapat pada Revlon tersebut dengan mengandalkan pemasaran dan promosi, terdapat biaya yang besar pada biaya iklan. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap PT Revlon karena dapat mengurangi laba pada perusahaan dan diberikan bobot 0,4 sehingga menghasilkan skor 0,16. Nah, hal tersebut dijumlah skor dengan jumlah 2,69 yang berarti bahwa dapat disimpulkan dalam menangani kelemahan dan kekuatan internal perusahaan, Revlon telah
berkinerja secara baik karena nilainya melebihi 2,5 yaitu 2,69. Oke, ya di sini saya akan menjelaskan tentang CPM matrix. Ya, bisa dilihat perhitungannya ada di PPT. Bahwa Revlon akan dihitung dan dibandingkan dengan para pesaingnya yaitu Avon, L'Oreal, dan Estée Lauder karena mereka sama-sama perusahaan yang bergerak di bisnis produk kecantikan. Oleh karena itu, CPM matrix dapat menghasilkan analisis yang sesuai dan handal. Dalam perhitungannya ada, kita akan menggunakan 10 faktor yaitu pemasaran, keuangan, kualitas produk, kesetiaan pelanggan, distribusi penjualan, ekspansi global, kapasitas produksi, struktur organisasi, citra perusahaan, dan terakhir ada pelayanan pelanggan. Faktor-faktor ini memiliki bobotnya masing-masing, yang mana bobot ini jika ditambahkan akan menjadi 1, dan nantinya bobot ini akan dikalikan dengan rating yang akan menghasilkan skor. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana CPM matrix Revlon. Dalam CPM, Revlon mencetak poin rendah dalam pemasaran dibandingkan pesaingnya sebesar 0,33. Ya, skor ini didapat karena pemasaran yang dilakukan Revlon kurang efektif dalam segi biaya yang cukup tinggi di mana mencakup 25% dari anggaran pendapatan yang ada. Walaupun begitu, pemasaran ini cukup berhasil untuk mendistribusikan produknya. Terbukti, poin dari distribusi penjualan yang mencetak poin lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Poin ini juga didukung dengan Revlon yang melayani lebih dari 100 negara. Jadi total skor CPM untuk Revlon sebesar 3,09 merupakan skor yang masuk akal. Dan terakhir, Revlon dapat mengubah kelemahan dalam segi biaya untuk pemasaran menjadi kekuatan dalam mendistribusikan produknya. Akan menjadi lebih baik apabila manajemen dapat lebih meminimalkan biaya untuk pemasaran. Dan dengan begitu, perusahaan akan mengarah menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT matrix. Di dalam matriks ini kita akan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada Revlon beserta strateginya. Pertama ada kekuatan. Revlon memiliki kekuatan berupa jaringan distribusi produk di seluruh dunia, pertumbuhan penjualan yang signifikan di Amerika Serikat maupun internasional, dan terakhir bagan dan fungsi organisasi yang lebih efektif. Kedua, ada kelemahan. Revlon berupa lini produk yang terbatas pada produk kecantikan, lalu kurangnya inovasi dan pengembangan produk, dan biaya R&D serta pemasaran yang cukup tinggi. Ketiga, ada peluang yang dimiliki Revlon berupa permintaan produk kecantikan yang terus-menerus, segmen pasar baru melalui e-commerce, dan pertumbuhan yang signifikan dalam industri lipstik, perawatan rambut, perawatan kulit, dan kosmetik. Dan terakhir ada ancaman yang berupa persaingan yang kuat, tren tanpa riasan, kenaikan biaya R&D, dan pemasaran yang membuat harga produk melambung. Selanjutnya ada strategi yang harus dilaksanakan. Ya, pertama strategi SO. Dalam strategi ini, perusahaan perlu membuat sistem penjualan dan distribusi secara online agar pertumbuhan penjualan yang terjadi di Revlon menjadi lebih optimal. Apalagi sekarang ada pertumbuhan dalam industri produk kecantikan. Kedua, strategi ST. Dalam strategi ini, perusahaan perlu bekerja sama dengan perusahaan yang melakukan pemasaran secara e-commerce agar dapat meminimalkan biaya yang ada. Lalu, kerjasama ini juga diharapkan bisa menambah laju pertumbuhan penjualan yang lebih signifikan di Revlon. Ketiga, ada strategi WO. Di sini, perusahaan perlu melakukan riset pasar dengan melakukan studi kelayakan produk baru, serta melakukan pengembangan produk yang sudah ada agar sesuai dengan tren yang ada. Dan terakhir, strategi PT. Di sini perusahaan perlu mengembangkan produk dengan harga yang lebih kompetitif agar produk dapat menyesuaikan budget yang dimiliki oleh para customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis Grand Strategy Matrix atau GSM. Nah, kira-kira apa sih GSM itu? Nah, di sini Grand Strategy Matrix merupakan salah satu analisis yang sering digunakan oleh berbagai instansi atau perusahaan. Analisis ini memiliki tujuan untuk memperlihatkan di mana sih posisi perusahaan tersebut di dalam dua variabel, yaitu pertumbuhan pasar dan juga posisi kompetitor. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di gambar GSM memiliki 4 segmen kuadran. Nah, di mana masing-masing segmen itu dapat menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan. Jadi untuk menentukan nilai GSM di sini menggunakan
dasar internal faktor evaluasi dan eksternal faktor evaluation. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan 4 kuadran tadi ya. Oke. Untuk kuadran yang pertama yaitu di sebelah kanan atas. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi di kuadran pertama itu perusahaan sedang berada dalam posisi yang sempurna. Nah, sehingga perusahaan dalam posisi ini memiliki sumber daya yang memadai untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang eksternal yang muncul di banyak bidang. Mereka bisa mengambil risiko secara agresif. Nah, kemudian di kuadran kedua yaitu perusahaan secara serius mengevaluasi pendekatan mereka terhadap pasar. Walaupun industri mereka tengah tumbuh, mereka tidak mampu bersaing secara efektif dan mereka perlu untuk mencari tahu mengapa pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat memperbaiki daya saingnya. Oke, kemudian kuadran ketiga yaitu di mana perusahaan dalam pertumbuhannya lambat serta memiliki posisi kompetitif yang lemah. Perusahaan harus segera membuat perubahan drastis untuk menghindari penurunan lebih jauh dan kemungkinan likuidasi. Nah, pengurangan biaya dan aset yang ekstensif harus dilakukan pertama kali. Nah, kemudian untuk kuadran keempat yaitu perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat namun berada di dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kekuatan untuk mengadakan program diversifikasi ke bidang-bidang pertumbuhan baru yang lebih menjanjikan. Karakteristik perusahaan di kuadran 4 adalah memiliki tingkat arus kas yang tinggi serta kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas dan seringkali dapat menjalankan strategi diversifikasi terkait atau tak terkait dengan berhasil. Perusahaan di kuadran 4 juga bisa melakukan usaha patungan. Oke, baik, selanjutnya berdasarkan dengan kasus yang didapatkan oleh kelompok kami yaitu terkait dengan perusahaan Revlon. Di sana terkait dengan analisis IV dan EV matrix, di situ mendapatkan nilai 3,21 dan juga 2,75. Nah, jika kita masukkan dalam Grand Strategy Matrix, maka di sana menandakan bahwa perusahaan Revlon berada pada posisi kuadran 1. Nah, di situ menandakan bahwa perusahaan Revlon mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada sehingga perusahaan akan bersaing menggunakan strategi bisnis yang agresif. Nah, kemudian di sana ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan Revlon, yaitu yang pertama pengembangan pasar, kemudian yang kedua yaitu penetrasi pasar, yang ketiga yaitu mengembangkan produk, selanjutnya yaitu integrasi ke depan, kemudian integrasi ke belakang, kemudian integrasi horizontal, dan yang terakhir yaitu diversifikasi terkait. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Boston Consulting Group Matrix. Nah, BCG ini adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis yang jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Nah, di matriks BCG ini itu juga untuk membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek mereka. Kemudian manajemen produk, manajemen strategis, dan juga analisis portofolio. Baik, selanjutnya bisa teman-teman lihat itu di gambar. Di sana ada 4 gambar ya. Yang pertama itu gambar bintang, kemudian gambar sapi, kemudian yang ketiga itu ada gambar anjing, dan yang terakhir itu ada gambar tanda tanya. Nah, itu kira-kira apa sih terhadap makna dari gambar-gambar tersebut? Nah, untuk gambar bintang di situ itu menandakan bahwa perusahaan memiliki produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang yang besar. Nah, di sini
produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan produk-produk yang terkemuka dan dimiliki oleh pasar. Perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk tersebut dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk komputer lainnya. Nah, kemudian untuk yang gambar sapi yaitu perusahaan memiliki produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Produk atau unit bisnis pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhan kedepannya akan sangat terbatas. Nah, pendapatan yang didapat pada tingkat ini pada sapi perah ini biasanya digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang masih berada di kategori tanda tanya, atau membayar hutang-hutang perusahaan serta membayar dividen kepada pemegang saham. Baik, selanjutnya yaitu untuk gambar anjing, yaitu menandakan bahwa perusahaan memiliki produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Produk-produk pada perusahaan ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu gambar tanda tanya yang menandakan bahwa perusahaan memiliki produk atau unit bisnis yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi tetapi pangsa pasarnya masih rendah. Nah, di sini perusahaan menghasilkan uang yang didapat tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun karena prospek pertumbuhannya sangat pesat sehingga berpotensi untuk berubah menjadi posisi bintang. Baik, selanjutnya berdasarkan dengan kasus dari kelompok kami yaitu perusahaan Revlon. Di sana bisa teman-teman lihat di gambar di sana untuk yang berwarna merah itu adalah perusahaan Scientific Games. Kemudian yang berwarna oranye, bundaran yang warna oranye itu adalah perusahaan Revlon. Nah, di sini data yang kami dapatkan bahwa di sana berdasarkan bahwa divisi Scientific Games berada pada kuadran bintang yang berada di kiri atas, sehingga Scientific Games memiliki peluang jangka panjang untuk memperoleh pertumbuhan dan profitabilitas. Nah, divisi ini memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi, sehingga investasi yang tinggi diperlukan Scientific Games untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominannya. Kemudian untuk perusahaan Revlon, di sini berada pada posisi sapi yang berada di kiri bawah itu ya. Nah, di situ menandakan bahwa perusahaan Revlon memiliki pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang sangat lambat. Nah, strategi ini strategi yang tepat untuk perusahaan Revlon itu adalah mengurangi investasi dan mencoba untuk mendapatkan uang tunai semaksimum mungkin dari produk atau meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai IE Matrix atau Internal External Matrix. Nah, apa sih IE Matrix itu? IE Matrix itu adalah sebuah teknik analisis yang menggambarkan keadaan berbagai divisi yang ada di perusahaan dalam satu bentuk, yaitu 9 sel. Nah, dalam 9 sel itu terdapat implikasi strategi yang berbeda-beda setiap selnya. Oke, next ya. Nah, untuk menggunakan IE Matrix sebelumnya kita harus mengetahui dulu data dari EV Matrix dan juga IV Matrix. Jadi teman-teman harus bisa mengerjakan IV Matrix sama EV Matrix dulu ya. Nah, kemudian terdapat dua dimensi utama dalam IE Matrix ini, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X atau sumbu yang horizontal itu adalah skor total dari IV Matrix. Sementara untuk sumbu Y itu adalah skor total dari EV Matrix. Kemudian, setiap sumbu baik X maupun Y itu mempunyai 3 bobot nilai, yaitu yang pertama adalah lemah, yang kedua rata-rata, yang ketiga adalah
kuat. Nah, skor lemah itu berada di angka 1 sampai 1,99. Kemudian untuk yang rata-rata itu ada di 2 sampai 2,99 dan kuat ada di 3 sampai 4. Next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di sini kalian bisa melihat gambarnya itu ada 9 sel, kemudian terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang yang horizontal, kemudian yang sumbu Y itu yang vertikal. Kemudian juga ada skor masing-masing. Nah, di sini meskipun terdapat 9 sel, IE matrix itu terdapat 3 wilayah utama yang memberikan implikasi strategi yang berbeda-beda. Nah, kalian udah bisa baca ya. Itu yang paling kiri atas merupakan wilayah pertama, dan yang tengah itu adalah wilayah kedua, dan yang paling kanan itu adalah wilayah ketiga. Next, selanjutnya, jadi wilayah pertama itu adalah sel 1, sel 2, dan sel 4 yang dapat dijelaskan bahwa dalam wilayah ini perusahaan sedang tumbuh dan berkembang. Jadi strategi yang bisa dilakukan itu adalah strategi intensif berupa penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Kemudian ada juga strategi integratif, yaitu integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal. Biasanya strategi ini adalah strategi yang paling baik digunakan. Nah, apabila suatu perusahaan itu adalah suatu perusahaan yang sukses, maka portofolio bisnisnya dalam IE matrix ini akan berada pada wilayah pertama. Oke. Selanjutnya yaitu wilayah kedua. Jadi sel yang masuk dalam wilayah kedua itu adalah sel 3, sel 5, dan sel 8. Nah, dapat dijelaskan sebagai pertahanan strategi. Kemudian strategi yang bisa dilakukan pada perusahaan yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk. Oke, lanjut ya di wilayah ketiga. Nah, untuk wilayah ketiga, sel yang masuk dalam wilayah ini adalah sel 6, sel 8, dan juga sel 9. Nah, dapat dijelaskan sebagai panen ya. Jadi strategi yang bisa dilakukan itu adalah divestasi atau penghematan. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menganalisis IE matrix pada perusahaan Revlon tahun 2014. Nah, dalam kasus yang sudah disediakan yaitu khususnya pada struktur organisasi Revlon itu kita tahu bahwasannya Revlon ini mempunyai 2 divisi utama, yaitu divisi profesional dan juga divisi konsumen. Nah, penentuan divisi ini sangat penting ya untuk perhitungan IE matrix ke depannya. Nah, selanjutnya untuk divisi konsumen itu akan saya beri angka 1, dan untuk divisi profesional akan saya beri angka 2. Oke, next ya. Kemudian dari data IV matrix dan EV matrix yang sudah kita hitung tadi itu kita akumulasi dan kita total skornya itu berapa. Nah, kemudian kita akan membuat tabel seperti ini. Yang pertama itu penjualan Revlon pada tahun 2014 itu mencapai 1.940 juta dolar. Jadi ini dalam juta ya. Kemudian untuk konsumen itu penjualannya mencapai 1.438 juta, dan untuk profesional itu 502 juta dolar. Nah, kemudian kalian bikin presentasenya. Selanjutnya untuk keuntungan bersih dari perusahaan Revlon pada tahun 2014 itu mencapai 41 juta dolar. Nah, untuk divisi konsumen itu mencapai keuntungan 29 juta dolar, sementara untuk profesional itu mencapai 12 juta dolar. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi ya, itu IV matrix sama EV matrix itu kita total. Nah, kemudian untuk konsumen pada IV matrix itu mencapai 2,72, sementara untuk profesional itu mencapai skor 2,35. Kemudian untuk EV matrix pada divisi konsumen itu mencapai skor 2,59, dan untuk profesional itu mencapai 2,79. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi setelah kita menghitung tadi tabel tadi ya, kita akan membuat gambar dari 9 sel itu, 9 sel. Jadi kita menentukan di mana divisi kita itu berada. Nah, untuk di sini divisi konsumen itu saya kasih angka 1, dan divisi profesional saya kasih angka 2.
Ya, diinget-inget ya. Nah, kemudian untuk skor IV matrix dari divisi pertama itu adalah 2,72. Sementara untuk divisi kedua itu 2,35. Jadi divisi pertama itu tempatnya itu ada di kanannya divisi kedua karena dia skornya lebih tinggi untuk IV matrixnya. Kemudian selanjutnya untuk matriks EV itu untuk divisi pertama skor nilainya 2,59, sementara untuk divisi kedua itu 2,79, jadi lebih tinggi divisi kedua ya, sehingga dia itu posisinya itu untuk divisi 2 itu lebih ke bawah daripada divisi pertama itu ya. Nah, dari penjabaran ini kita tahu bahwasanya untuk Revlon itu dia berada pada sel kelima, jadi itu sel 5 ya teman-teman, sel 5 dan di wilayah kedua. Maka strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan itu adalah pengembangan produk maupun penetrasi pasar. Begitu ya, gampang kan? Oke, kita akan lanjut untuk membahas QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Jadi apa sih itu? Jadi QSPM itu adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan skor daya tarik dari berbagai faktor kunci yang pada tujuan akhirnya itu untuk menentukan alternatif strategi yang terbaik dari alternatif strategi yang ada. Paham ya? Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM itu terdiri dari 3 tahap. Jadi, tahap yang pertama itu adalah menentukan kerangka analisis perumusan strategi, atau kita itu menentukan faktor kunci. Nah, faktor kunci ini bisa dari EV matrix maupun SWOT. Kemudian dari faktor kunci itu nanti kita akan berikan bobot. Ya. Kemudian tahap kedua itu adalah menentukan alternatif strategi yang ada. Jadi dari mana sih kita dapat alternatif strategi? Yaitu dari perhitungan matriks-matriks yang sebelumnya, misalnya EV matrix, kemudian SWOT, CPM, BCG, GSM, dan IE matrix. Nah itu. Kemudian dari strategi yang ada itu kita menentukan minimal dua strategi untuk menganalisis QSPM ini. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk perhitungan QSPM matrix. Jadi misalnya kita memberikan skor atau bobot, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Next. Nah, komponen dalam QSPM matrix itu terdiri dari yang pertama yaitu alternatif strategi atau strategi yang akan kita gunakan. Jadi minimal tadi ada 2 ya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor kunci. Jadi faktor kunci itu bisa faktor internal eksternal perusahaan yang bisa kita dapat dari EV matrix maupun SWOT. Kemudian yang ketiga itu adalah bobot. Bobot itu adalah nilai yang diberikan pada faktor-faktor kunci. Itu di perhitungan awal. Nah, kemudian itu yang keempat ada skor daya tarik. Nah, kemudian kita itu memberikan nilai atau skor pada faktor-faktor kunci yang ada. Jadi kita itu menghubungkan apakah faktor kunci ini berhubungan dengan strategi yang akan dipilih, kemudian bagaimana dampaknya, seperti itu. Nah, kalian di sini bisa memberikan skor mulai dari 1 sampai 4. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima itu adalah skor daya tarik total atau TAS. Jadi TAS itu adalah perhitungan dari bobot dikali AS atau skor daya tarik tadi ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah jumlah total skor daya tarik. Jadi dari nilai tas tadi itu ya, itu kita total semuanya dan itu adalah jumlah total skor daya tarik. Kemudian strategi yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan itu adalah strategi yang memiliki nilai skor tas yang paling tinggi, begitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk membahas analisis QSPM pada perusahaan Revlon tahun 2014. Nah, dari berbagai matriks yang sudah dihitung di awal itu ternyata banyak sekali alternatif strategi yang diberikan. Jadi misalnya yang pertama itu ada EV matrix memberikan
memberikan strategi berupa perluasan pangsa pasar, diversifikasi produk. Kemudian untuk EV itu ada pengembangan produk, CPM itu ada meminimalkan biaya pemasaran namun distribusi tetap berjalan. Untuk SWOT SO itu membuat sistem penjualannya lebih baik. SWOT SW itu memberikan strategi bekerja sama dengan perusahaan e-commerce untuk pemasaran produk. Dan SWOT WO itu mengembangkan produk yang sudah ada agar sesuai tren. Kemudian SWOT BT itu memberikan strategi untuk mengembangkan produk agar harga lebih kompetitif serta meminimalkan biaya. KSM itu memberikan strategi berupa pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, dan juga diversifikasi terkait. Dan untuk BCG itu ternyata strategi yang diberikan sama seperti KSM. Kemudian untuk IE Matrix itu memberikan strategi berupa penetrasi pasar dan pengembangan produk. Nah, next ya, dari berbagai strategi yang diberikan itu kami menentukan untuk menggunakan dua strategi utama, yaitu penetrasi pasar dan juga pengembangan produk agar sesuai tren serta untuk meminimalkan biaya. Nah, atas dasar apa sih kita itu menentukan untuk memilih strategi ini? Nah, ini tuh kalian bisa dari misalnya dari berbagai matriks atau analisis yang sudah dilakukan, ternyata banyak yang memberikan masukan untuk menggunakan strategi tersebut, atau misalnya perusahaan memang sedang memerlukan untuk menggunakan strategi tersebut, jadi bisa kalian kira-kira. Oke, next ya, kita masuk ke tabel. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, ini kita menentukan strategi dulu. Dua strategi ya, itu ada di atas, penetrasi pasar dan pengembangan produk sesuai tren untuk meminimalkan biaya. Nah, kemudian ada faktor kunci. Faktor kunci ini itu dari eksternal maupun internal perusahaan. Nah, faktor kunci ini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, kemudian kita langsung aja ya, saya beri contoh dan langsung perhitungannya. Jadi misalnya saya milih untuk yang ini. Beberapa pabrik perusahaan Revlon telah memperoleh sertifikat ISO 9000 dengan menandakan komitmen untuk produk yang berkualitas. Nah, untuk menghitungnya itu bagaimana ya? Nah, untuk bobot itu sudah ditentukan di awal di IV dan EV matrix itu ya. Nah, kemudian untuk AS ya, atau skornya itu ada 1 sampai 4. Nah, cara menentukannya gimana? Jadi gini teman-teman. Misalnya ya, untuk faktor kunci yang tadi. Nah, itu ada nggak sih hubungannya sama strategi kita? Yang misalnya penetrasi pasar. Oh, ternyata itu sangat berhubungan, karena dengan adanya sertifikasi produk itu, kita penetrasi pasarnya itu jadi lebih mudah gitu, lebih berpengaruh. Jadi saya memberikan skornya 4. Kemudian untuk strategi yang kedua, pengembangan produk sesuai tren dan untuk meminimalkan biaya, ternyata juga berpengaruh besar, karena dengan adanya sertifikasi ini, produk-produk yang kita kembangkan itu juga akan lebih mudah terjual, dan biaya juga lebih bisa ditekan gitu ya. Ini ternyata sama, faktor kuncinya mendapat nilai sama. Kita cari contoh yang lain yang sedikit berbeda, misalnya pada ini ya, ini yang pada ancaman itu, yang munculnya produk lokal di setiap negara yang mampu menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan konsumen. Nah, ini untuk strategi pertama atau penetrasi pasar itu sangat berpengaruh, karena dengan munculnya produk-produk lokal, kita untuk memenetrasi pasar itu lebih sulit gitu. Jadi kita memberikan skor 3, ini pengaruhnya sangat tinggi gitu. Kemudian untuk strategi yang kedua, dia tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu memberikan dampak yang lebih, karena walaupun produknya lokal banyak, tapi kita tetap bisa mengembangkan produk kita gitu. Jadi saya memberikan skornya 1. Nah, kemudian untuk perhitungan
Tas itu adalah hasil perkalian dari bobot dikali AS. Jadi untuk contoh tadi itu 0,21 dikali 4 hasilnya 0,28. Begitu juga sama yang tadi, gitu seterusnya ya. Nah, ternyata dari tabel ini, dari pemberian skor ini, strategi kedua itu mempunyai nilai yang lebih tinggi, yaitu 10,77. Sementara untuk strategi yang pertama itu hanya 10,36. Maka perusahaan itu bisa mempertimbangkan strategi yang kedua, yaitu untuk mengembangkan produk sesuai tren dan untuk meminimalkan biaya. Begitu ya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan.